Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kalangan pengusaha menilai ada motif politis di balik keputusan Anies menaikkan upah minimum provinsi di DKI Jakarta. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo menyebut keputusan Anies ini tidak lepas dari keinginan Anies maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Polemik keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi penetapan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2022 belum berakhir. Keputusan Gubernur yang didukung oleh kalangan buruh ini ditolak mentah-mentah oleh kalangan pengusaha. Bahkan terancam digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Haryadi Sukamdhani bahkan menuding Anies Baswedan memiliki motif politis dalam revisi penetapan UMP ini. Oke. Ya kan sekarang udah bicaranya hukum gitu loh. Kan udah supaya apa yang mau dimusyawarahkan kemarin kan gitu. Nggak bisa begitu, orang berubah-berubah begitu nggak bisa. Ini kan ada aturan mainnya. Kalau semua regulasi ditentukan dengan tekanan-tekanan publik ya kacau nanti ini kita ke depan ya sistem regulasi dari sisi tatanan hukum kita jadi rusak nantinya. Berarti ini udah langkah pasti gitu Pak ya untuk menggugat. Ya kita tinggal nunggu pergubnya keluar ya kita langsung tun gitu aja. Oke. Ya siap. kan dan ini strong message ya untuk Pak Gubernur ya bahwa tadi saya sampaikan kan ini melanggar loh. Dan dia sebagai gubernur yang harusnya paham sekali masalah ini melanggar jadi catatan tersendiri. Apalagi kalau mau nyapres gitu kan jadi catatan. Kalau melanggar gimana? Pro dan kontra tak hanya bergulir di kalangan buruh dan pengusaha, tapi juga di parlemen. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyatakan, keputusan Anies adalah bentuk kepedulian Pemprov DKI Jakarta terhadap kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai sah-sah saja jika pemerintah daerah ingin menaikkan UMP buruh. Namun, perlu memperhatikan prosedur pengambilan keputusan, terutama yang terkait dengan kepentingan nasional. Gilbert mengingatkan dalam konteks negara kesatuan, peraturan pemerintah daerah sudah seharusnya menginduk pada aturan yang telah ditetapkan pusat. Masalah kenaikan UMP itu tidak menjadi persoalan pokok buat kita, malah kita mendukung. Tetapi prosedur menuju ke arah kenaikan itu sebaiknya juga diperhatikan baik-baik karena itu menyangkut kepentingan nasional. Di dalam hal kenaikan itu menyangkut siapa yang bayar dan kemudian prosedurnya itu harus melalui ketentuan dari kementerian. Kenaikan yang sekarang ini adalah kenaikan berdasarkan SK Menteri yang harusnya gubernur itu melaksanakan. Apa jadinya kalau kemudian semua gubernur menaikkan sendiri dengan besaran yang dia mau tanpa koordinasi, maka SK itu menjadi tidak berarti. Ini bukan lagi negara kesatuan, tetapi menjadi negara federal yang seenaknya gubernur sendiri-sendiri begitu. Sementara itu, pakar hukum Universitas Indonesia Ike Farida menyebut, polemik kenaikan UMP ini lagi-lagi memperlihatkan tidak kompaknya pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan aturan, terutama yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Polemik ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak negatif pada dunia usaha. Padahal saat ini implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya tengah menjadi sorotan investor global dan menjadi pertimbangan dalam berinvestasi di Indonesia. Nah, untuk menciptakan kepastian hukum sebaiknya pemerintah daerah di seluruh Nusantara itu mengikuti undang-undang. Undang-undang yang sekarang berlaku menurut MK juga kan masih Undang-Undang Nomor 11 dan Undang-Undang 13 tentu saja ya. Tapi terkait dengan upah minimum, maka kita harus memberlakukan sesuai dengan PP 36. Justru sebaliknya kalau misalnya direvisi, khawatirnya diikuti oleh daerah-daerah lain, terus kemudian misalnya ada yang mengajukan sebagian ke TUN, sebagian tidak lagi diajukan ke TUN gitu. Itu investor, khususnya investor asing, itu sudah akan semakin khawatir dengan kondisi di Indonesia. Ini bagaimana kepastian hukumnya ya, jadi saya harus mengikuti yang mana gitu. Sekarang pun masih banyak yang khawatir kan. Merespon polemik ini, Kementerian Tenaga Kerja mengaku akan memediasi pihak-pihak yang berselisih di DKI Jakarta. Kemenaker juga menyebut telah berkoordinasi dengan Kemendagri dalam rangka pembinaan dan pengawasan kebijakan. Tim Liputan Metro TV.
Pemirsa, benarkah manuver Anies menaikkan UMP kental dengan nuansa politik jelang Pilpres 2024? Untuk mengulasnya telah bergabung dari luar studio dengan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang ketenagakerjaan Bapak Adi Mahfudz Uhaji dan pengamat politik Mas Adi Praitno. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, selamat malam Mbak Putri, salam sehat semuanya. Mas Adi. Baik. Selamat malam Rara. Baik, kita akan awali perbincangan dari Mas Adi Praitno terlebih dahulu. Mas Adi, polemik terjadi ketika revisi UMP muncul. Sebetulnya dari segi prosedur ataupun urutan ini bagaimana sesungguhnya urutan pengambilan keputusan Pemprov yang mengacu pada pemerintah pusat? Kalau dibaca secara utuh memang publik itu tidak terlampau detail ya Rara mengetahui terkait hal ihwal pengambilan keputusan soal revisi ataupun kenaikan soal UMP ya di sebuah wilayah. Tapi satu hal yang pasti kalau kita melihat Undang-Undang Ketenagakerjaan ataupun Undang-Undang Cipta Kerja, kalau ada hal terkait dengan UMP ataupun hal-hal lain terkait dengan buruh pengusaha, itu mesti melibatkan tripatrit ya. Melibatkan pihak-pihak yang terkait, ada buruh, ada pengusaha, dan tentu pemangku kepentingan dalam konteks ini adalah Gubernur DKI. Dan itu yang kemudian tidak dilakukan oleh Anies ya. Dan itulah yang kemudian dikritik oleh banyak orang seakan-akan bukan hidup di negara NKRI. Itu satu hal. Ini problem lama yang sebenarnya tidak pernah selesai. Yang menarik itu karena Apindo misalnya, teman-teman pengusaha itu menuding Anies juga menjadi bagian dari cerita untuk menuju 2024. Ini yang kemudian lebih dominan digoreng saat ini. Kok Anies seakan-akan ingin memperlihatkan kepada publik soal diferensiasi politik yang dia miliki. Kita tahu misalnya Anies sering disebut sebagai, misalnya nih, ini gubernur kata-kata, tidak pernah bekerja, tidak pernah berpihak kepada rakyat. Kok rasa-rasanya saya melihat keputusan menaikkan UMP ini sebagai pamer sebenarnya kepada publik bahwa Anies juga bisa melakukan hal apapun yang itu dinilai berpotensi untuk mendukung kepada rakyat. Nah disitulah sebenarnya polemik itu mengalir kemana-mana, Rara. Baik, Pak Adi Mahfudz, mengenai persepsi dari kalangan pelaku usaha, Anda sempat menyebut memang bahwa Anies memiliki motif politik dalam revisi UMP ini. Apa alasan Anda? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Saya kira tadi juga sudah clear apa yang disampaikan Mas Adi tadi di depan. Yang pertama tentu penetapan UMP DKI Jakarta yang saya sampaikan di jilid kedua ini mekanismenya tidak tepat. Dan itu juga hal waktu penetapannya juga tersebut sudah berakhir di tanggal 21 November 2021 untuk upah minimum provinsi DKI khususnya. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua tentu yang kami khawatirkan adalah implikasinya terhadap provinsi ataupun daerah yang lain. Itu saya kira juga clear. Kita ini kan tidak hanya berbicara dikotomi atau parsial hanya DKI Jakarta saja. Tapi Indonesia ini kita pikirkan bersama. Dan yang ketiga tentu pengaruhnya terhadap iklim investasi. Karena juga sebagaimana kita ketahui bahwa investasi, investor datang ke Indonesia ini satu juga perlu kepastian hukum dan juga sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja. Dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana juga mengganggu kepercayaan masyarakat. Nah ini saya kira penting, jangan sampai mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan dan kepastian hukum di Indonesia. Itu saya kira clear. Oke, Mas Adi Praitno, apakah Anda juga melihat bahwa kebijakan ini memang ada kaitannya dengan Pilpres 2024? Kalau saya sih sedikit mengamini dan sedikit tidak ya. Mengamini ini dalam konteks apapun judulnya, Anies ini adalah makhluk politik, di mana setiap kebijakan politiknya, perilaku dan statement-statementnya itu harus mengandung insentif positif ke Anies. Apalagi misalnya dalam hitungan bulan, Anies sudah tidak lagi jadi gubernur. Tentu Anies ingin dilihat oleh publik sebagai orang yang berani berpihak kepada buruh. Tapi kalau dilihat narasi Anies selama ini, saya kok rada-rada misalnya melihat Anies itu selalu ingin berbeda dengan apa yang dikeluarkan oleh sikap politik pemerintah. Misalnya soal penanganan COVID. Sejak awal selalu berselisih dengan pemerintah. Bahkan soal UMP juga berselisih dengan pemerintah. Artinya apa? Dalam konteks itu saja Anies ini sebenarnya selalu ingin diposisikan sebagai orang, the one and only. Di luar pemerintahan saat ini yang relatifly diperhitungkan untuk menuju jalan panjang 2024. Jadi ada istilah Arab sebenarnya, Rara, kalau nggak salah, dan Pak Adi mohon saya dikoreksi, kalau mau terkenal dan hebat dan selalu diingat oleh orang itu, ya harus berani mengencingi air zam-zam katanya. Itu sepertinya pola-pola ekstrim yang dilakukan. Kan UMP misalnya sudah ditentukan bagaimana polanya dan mekanisme pengambilan keputusannya.
Yang kedua, kenapa selalu dikaitkan dengan Pilpres? Bukan hanya disentil oleh Apindo. Kenapa nggak dari dulu ketika Anies jadi gubernur di 2017, menang dalam sebuah pilkada yang menurut kita semua cukup brutal, langsung dinaikkan secara berkala misalnya. Dari 0,8, jadi 1, jadi 2, jadi 3. Ini tiba-tiba lompat ke 5%. Ini yang kemudian membuat teman-teman pengusaha tentu meriang-meriang. Satu, besaran jumlah itu nggak kecil ya, karena selama 2 tahun ini kan para pengusaha tentu babak belur menghadapi pandemi COVID yang cukup ekstrim. Yang kedua, ini soal pola koordinasi saja sebenarnya. Bagaimana pengambilan keputusan pada level UMP itu memang harus melibatkan tripartit itu yang kemudian tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Tapi Bang Adi, mohon saya koreksi, saya dapat informasi misalnya dari berbagai media. Ada celah juga sebenarnya yang dimiliki oleh Anies soal tidak adanya kepastian ambang batas maksimal yang harus dibuat oleh sebuah bupati, gubernur gitu ya. Sehingga ini yang kemudian membuat Anies itu menaikkan 5%. Apa betul seperti itu, Bang? Dan keputusan itu hanya sebatas surat edaran katanya. Baik, kita akan tunggu tanggapan dari Pak Adi Mahfudz terkait tadi pernyataan dari Mas Adi Prayitno, dan juga kita akan mempertanyakan mengenai Wagub menyebut pengusaha telah menyetujui kenaikan UMP sebesar 5%. Benarkah pernyataan tersebut? Nah, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kami menyadari upah itu memang hak pekerja, tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha tentunya. Penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Kami pun siap memediasi pihak-pihak atau para pihak yang berselisih terkait penetapan upah minimum provinsi tahun 2022. Kementerian Ketenagakerjaan telah berkoordinasi dengan Kemendagri dalam rangka pembinaan dan pengawasan kebijakan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Adi Mahfudz, Wagub menyebut pengusaha telah menyetujui kenaikan UMP sebesar 5%. Benarkah pernyataan tersebut? Tidak benar. Jadi yang pertama tentu itu berdasarkan kesepakatan. Tadi sampaikan juga sama Mas Adi Prayitno tentu yang di depan. Jadi salah satu regulasi di ketenagakerjaan itu mekanismenya harus ditempuh melalui tripartit. Dalam hal ini pemerintah, unsur pengusaha, pekerja maupun buruh itu sendiri, dan di dalamnya ada unsur akademisi maupun pakar. Nah, sedangkan yang penetapan jilid kedua itu sama sekali pengusaha pun tidak diajak bicara, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi sebetulnya yang menaikkan itu bukan Pak Anies. Pak Anies itu hanya menetapkan. Tidak ada di salah satu regulasi manapun itu kata kunci gubernur menaikkan. Tidak. Gubernur itu menetapkan. Yang menaikkan itu adalah berdasarkan kesepakatan tripartit tadi antara pengusaha, pekerja maupun pemerintah itu sendiri. Nah, inilah kiranya yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita mengerti bersama. Nah, yang pertama yang sudah ditetapkan itu kan sudah benar. Kenapa kok seakan-akan direvisi, seakan-akan salah. Nah, itulah yang membuat kami kaget. Oke, baik Pak Adi Mahfudz, setelah kemudian revisi UMP ini menuai polemik, apakah sudah ada langkah mediasi yang dilakukan ataupun difasilitasi oleh Kemenaker? Ya, saat ini saya belum, namun kami juga secara informal tentu kami ada komunikasi dengan Kemenaker, karena dalam hal ini juga memang ranahnya secara teknis itu dari melalui Kemenaker. Dan juga di sana ada Dewan Pengupahan Nasional. Kebetulan saya juga sebagai wakil ketua di Dewan Pengupahan Nasional RI yang ada di Kemenaker. Namun kiranya kalau untuk penetapan upah ini kan ranahnya PP itu kan ranahnya Presiden, bukan Kemenaker. Nah, ini perlu kita clear juga masalah regulasi ini, gitu ya. Baik, Pak Adi, kita akan ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi Prayitno, Anda melihat revisi UMP ataupun kebijakan seperti ini, apakah memang mampu menjadi investasi politik bagi seorang Anies atau justru bisa menjadi bumerang? Bagi saya sih biasa-biasa saja itu, tidak akan ada impact positif, tapi impact kegaduhannya itu jauh lebih agresif saat ini. Ini kan secara tidak langsung memprovokasi provinsi-provinsi yang lain, buruh meminta kepada gubernur merevisi UMP-nya, naik 5%. Ini pasti menimbulkan instabilitas secara ekonomi dan politik yang kita khawatirkan tentu ini nggak nyaman bagi investor dan pengusaha untuk berbuat banyak di Indonesia, dan salah satunya di Jakarta, Rara, karena ketidakpastian inilah yang kemudian membuat orang di tengah pandemi yang sebenarnya secara perlahan ekonomi kita sudah mulai bangkit ya, dari berbagai variabel yang sudah muncul. Tapi kalau kemudian ada dugaan-dugaan pejabat publik, gubernur,
berani melanggar peraturan PP 36 misalnya, ini kan tentu menjadi presiden yang cukup tidak baik ya, sehingga orang agak sedikit was-was untuk melanjutkan beberapa hal. Yang kedua, kalau ini misalnya dianggap sebagai bagian Anies menambah insentif politik, ingat ini cuma Jakarta, itu kandangnya Anies, nggak perlu ditambah lagi. Ini basisnya Anies gitu ya, yang saya kira tidak perlu manuver-manuver tambahan. Yang kedua, buruh itu tidak akan otomatis akan mendukung Anies Baswedan. Buruh itu sudah punya partai, buruh itu sebenarnya dalam banyak hal sudah berafiliasi dengan banyak partai politik yang ada di Indonesia, yang tidak bisa disimplifikasi hanya menjadi urusan dukung-mendukung Anies ataupun Baswedan. Tapi yang jelas satu yang saya tangkap, kenapa Anies melakukan revisi UMP ini adalah satu momentum di mana orang akan selalu mengingat Anies yang dinilai sebagai gubernur pembeda dengan yang lain-lain. Berbeda dari pemerintah. Baik, kita lihat apa kemudian ujung. Baik, terima kasih Mas Adi. Kita akan lihat bagaimana ujung dari polemik ini. Kita harapkan kemudian ada titik terang ataupun titik temunya demi kepastian hukum yang ada di DKI Jakarta terutama. Baik, terima kasih Mas Adi Praitno dan juga Pak Adi Mahfudz telah berbincang bersama kami malam hari ini.